siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Family service, family Bible reading journey. Kembali kita melanjutkan pembacaan Alkitab, dan sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini hidup kami mau membaca akan firman-Mu, biar kami mengerti Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin dan beri kami pencerahan. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami, makanan rohani dalam kehidupan kami, dan juga menjadi guidance, buku manual dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita kali ini saya khusus membacakan pengantar dari kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Saya bacakan ya, puji Tuhan. Buku 1 Raja-Raja merupakan lanjutan dari buku Samuel tentang sejarah pemerintahan Raja-Raja Israel. Sejarah yang dimuat dalam buku ini dapat dibagi dalam 3 bagian. 1. Wafatnya Raja Daud dan pengangkatan Salomo menjadi raja atas Israel dan Yehuda menggantikan Daud. Kedua, pemerintahan Salomo dan hasil-hasil usahanya, khususnya dalam pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. 3. Bangsa Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan sejarah raja-raja yang memerintah kedua kerajaan tersebut sampai pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi. Dalam kedua buku Raja-Raja, setiap raja dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan, dan keberhasilan bangsa adalah akibat dari kesetiaan tersebut. Sebaliknya, penyembahan berhala dan ketidaktaatan mengakibatkan bencana. Berdasarkan penilaian tersebut, raja-raja kerajaan utara semua gagal. Sedangkan Raja Yehuda ada yang gagal, ada pula yang tidak gagal. Yang penting dalam 1 Raja-Raja ialah nabi-nabi Tuhan. Mereka adalah juru bicara Allah yang berani-berani. Mereka memperingatkan raja dan bangsa Israel supaya tidak menyembah berhala dan tidak meremehkan perintah-perintah Allah. Yang menonjol ialah Elia dan kisah tentang pertarungannya dengan imam-imam Baal, pasal 18. Isi. Akhir pemerintahan Daud, kita bisa membaca dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 12. Salomo menjadi raja, pasal 2 ayat 13 sampai dengan 46. Pemerintahan Salomo, pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 43. A. Tahun-tahun permulaan, pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 34. B. Pembangunan rumah Tuhan, pasal 5 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 66. C. Tahun-tahun terakhir, pasal 9 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 43. Kerajaan yang terpecah, pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat 53. Dapat dibagi menjadi A. Pemberontakan suku-suku Israel, pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 14 ayat 20. B. Raja-raja Yehuda dan Israel, pasal 14 ayat 21 sampai dengan pasal 16 ayat 34. C. Nabi Elia, pasal 17 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 21.
D. Ahab, Raja Israel, pasal 20 ayat 1 sampai dengan pasal 22 ayat 40. E. Yosafat, Raja Yehuda, dan Ahazia, Raja Israel, pasal 22 ayat 41 sampai dengan 53. Berikut Dua Raja-Raja. Buku Dua Raja-Raja ini melanjutkan sejarah dari kedua kerajaan Israel yang kisahnya terputus pada akhir buku 1 Raja-Raja. Buku ini terdiri dari dua bagian. Pertama, kisah sejarah dari kedua kerajaan itu mulai pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi sampai jatuhnya Samaria dan berakhirnya kerajaan utara pada tahun 721 sebelum Masehi. 2. Kisah sejarah kerajaan Yehuda mulai dari jatuhnya kerajaan Israel sampai pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, Raja Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Buku ini diakhiri dengan kisah tentang Gedalia yang menjadi gubernur Yehuda di bawah kekuasaan bangsa Babel dan tentang dibebaskannya Yoyakim, Raja Yehuda, dari penjara di Babel. Bencana-bencana nasional itu terjadi karena raja-raja serta rakyat Israel dan Yehuda tidak setia pada Tuhan. Hancurnya Yerusalem dan dibuangnya banyak orang Yehuda ke Babel merupakan salah satu titik balik yang besar dalam sejarah Israel. Nabi yang menonjol dalam buku 2 Raja-Raja ini ialah Elia, pengganti Nabi. 2 Raja-Raja ini ialah Elisa, pengganti Nabi Elia. Isi kerajaan yang pecah terdapat pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 17 ayat 41. Ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. A. Nabi Elisa, pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 8 ayat 15. B. Kerajaan Yehuda dan Israel, dapat dibaca pada pasal 8 ayat 16 sampai dengan pasal 7 ayat 4. C. Jatuhnya Samaria, pasal 17 ayat 5 sampai dengan 41. Kerajaan Yehuda, pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 24 ayat 20 dapat dibagi menjadi 3 bagian. A. Dari Hizkia sampai Yosia, terdapat pada pasal 18 ayat 1 sampai dengan pasal 21 ayat 26. B. Pemerintahan Yosia, dapat dibaca pada pasal 22 ayat 1 sampai dengan pasal 23 ayat 30. C. Raja-raja Yehuda yang terakhir, dapat dibaca pada pasal 23 ayat 31 sampai dengan pasal 24 ayat 20. Jatuhnya Yerusalem dapat kita baca pada pasal 25 ayat 1 sampai dengan 30. Selamat membaca, demikian kata pengantar dari kitab 1 Raja-Raja sampai dengan 2 Raja-Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa setiap apa yang ada dalam kitab-Mu itu berarti dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami lebih mengerti lagi Tuhan, sehingga kami mencintai firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami untuk menghadapi hidup ini, khususnya di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pembacaan berikutnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan biar Tuhan memberkati keluarga Christ Family Service. Tuhan, Engkau setiap yang mendengar juga Tuhan, Engkau memberkati. Kami bukan
pendengar, tapi kami pelaku. Kami bukan penonton, tapi kami semuanya ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Segala pujian, hormat, kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Sampai ketemu dalam pembacaan berikutnya. Immanuel. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi